Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali lagi di channel Hemistin. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang kedua mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, yang ketiga menghubungkan jenis ikatan kimia dengan sifat elektrolit suatu senyawa, dan yang terakhir adalah mampu mengionisasikan senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Nah, yang muncul dalam suatu pertanyaan pasti apa sih yang dimaksud dengan elektrolit, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Kemudian apa bedanya antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Nah, maka nanti di sini saya akan kupas dengan memberikan sedikit gambaran ya. Pernahkah kalian membaca berita tentang pemadaman listrik saat banjir? Nah, apa tujuannya? Nah, mungkin artikel-artikel ini akan berkaitan dengan pembahasan topik kita kali ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit itu sendiri akan dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Dalam pembahasan ini kita akan simak ya satu persatu agar kalian lebih jelas. Yang pertama, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam suatu larutan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah memiliki daya hantar listrik yang kuat, kemudian mengalami ionisasi sempurna atau alfa sama dengan 100%. Alfa sama dengan 1, sama saja ya. Kemudian yang ketiga berasal dari senyawa ionik dengan fase larutan dan cairan, dan senyawa kovalen polar. Kalau kovalen polar hanya berupa larutan saja. Ketika kita tes dalam alat uji elektrolit, maka elektrolit kuat akan memberi ciri lampunya nyala dan banyak gelembung gas. Nah, contoh dari larutan elektrolit kuat nanti terbagi menjadi asam kuat, basa kuat, dan garam. Asam kuat contohnya di sini adalah asam klorida, asam sulfat, asam iodida, asam bromida, dan asam nitrat. Kemudian untuk basa kuatnya ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida. Sedangkan garam itu adalah perpaduan antara asam dan basa. Misalnya di sini ada HCl dengan NaOH, maka akan menghasilkan garam NaCl. HCl dan KOH maka akan menghasilkan garam KCl, dan seterusnya. Di sini ada Na2SO4, natrium sulfat, ada natrium nitrat. Itu adalah beberapa contoh larutan elektrolit kuat. Berikutnya, larutan elektrolit lemah. Nah, sedikit berbeda dengan elektrolit kuat, maka larutan elektrolit lemah di sini memiliki daya hantar listrik yang lemah. Ionisasinya mengalami ionisasi sebagian atau alfanya kurang dari 1. Alfanya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian berasal dari senyawa ionik, masih sama wujudnya larutan dan cairan, dan kovalen polar wujudnya larutan. Nah, dalam alat uji elektrolit, maka elektrolit lemah akan memberi ciri lampunya mati dan gelembung gasnya sedikit. Nah, contohnya di sini adalah ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah contohnya asam karbonat, asam fosfat, asam asetat, asam sulfida, asam sianida, dan asam format atau asam formiat gitu ya. Sedangkan basa lemahnya di sini ada amonia. Amonia itu sama saja amonium hidroksida kalau dalam bentuk larutan. Kemudian ada aluminium hidroksida dan besi hidroksida. Nah, contoh-contoh dari elektrolit lemah ini memang harus kalian hafal untuk persiapan materi di semester 4 karena materi ini akan berlanjut di asam dan basa gitu ya. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah larutan non-elektrolit. Tentunya larutan non-elektrolit adalah larutan atau zat yang di dalam larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, tidak dapat terionisasi atau terurai menjadi ion bebas. Berasal dari senyawa kovalen, tapi kovalen yang non-polar ya. Karena dia non-elektrolit berarti dari senyawa yang non-polar.
Dalam alat uji elektrolit, maka larutan non-elektrolit akan memberi ciri lampunya mati dan tidak ada gelembung gas, artinya tidak memberi respon apapun. Contohnya apa? Ada urea, ini rumus kimianya. Ada glukosa, ya rumus kimianya. Alkohol atau etanol. Kemudian ada sukrosa atau C12, H2O11 dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Ini saya hanya menyebutkan beberapa contohnya. Nah, semoga bisa dipahami ya ketika larutan tadi, larutan elektrolit kuat, lemah maupun non elektrolit. Nah, berikutnya di sini Bu Atin akan menunjukkan contoh istilahnya ini gambaran rangkaian dari alat uji elektrolit. Di sini ada sumber arus nomor 1. Kemudian yang kedua adalah kabel sebagai penghantar. Kemudian yang ketiga adalah ada lampu indikator. Kemudian yang nomor 4 adalah ada elektroda positif maupun elektroda negatif di nomor 5. Kemudian nomor 6 ini larutannya apa? Yang mau kita tes ini apa larutannya? Yang 6. Nah, larutan ini otomatis kita masukkan ke dalam gelas kimia. Maka ketika larutan diuji dengan elektroda yang masuk ke dalam larutan di sini, elektroda ini nanti akan memberi respon apakah ada gelembung atau tidak. Kemudian lampu ini akan memberikan respon juga apakah dia mati atau dia menyala begitu ya. Ini contoh dari rangkaian alat uji elektrolit. Nah, kita lihat di sini ada contohnya, gambarannya di sini. Ini alat, ini lampu, ini alat uji elektrolitnya, elektrodanya, kemudian ini larutannya. Kalau posisinya pada non elektrolit, maka lihat partikel-partikel di situ tidak terionisasi, tetap. Jadi kalau diperbesar partikelnya tetap tidak terpecah menjadi ion-ion. Contohnya tadi apa? Contohnya adalah gula atau glukosa gitu ya. Kemudian elektrolit kuat. Nah, kalau tadi di non elektrolit dia lampunya tetap mati di sini posisinya dan di elektroda tidak ada respon gelembung. Bedakan dengan elektrolit kuat, kita lihat lampunya nyalanya terang. Kemudian di sini kalau nanti diamati ini ada gelembung gas. Nah, kalau diamati partikelnya maka terionisasi menjadi ion positif dan negatif semuanya di sini. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah larutan asam klorida HCl. Kemudian yang ketiga elektrolit lemah. Nah tadi untuk elektrolit lemah ada beberapa catatan ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa lampunya redup atau lampunya mati. Nah, tapi di sini tetap ada respon gelembung. Nah, elektrolit lemah ketika diperbesar maka partikelnya ada yang masih tetap utuh dan ada yang terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Contohnya apa misalnya? Misalnya asam cuka, CH3, COOH atau yang disebut juga dengan asam asetat. Nah, ini tampak visual dari ion-ion dalam larutan elektrolit, kuat, lemah maupun non elektrolit. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, hasil uji larutan. Nah, contohnya seperti ini. Larutan elektrolit kuat, lampunya menyala, banyak gelembung gas. Kemudian elektrolit lemah, lampunya mati, sedikit gelembung gas. Ini gelembung gasnya ada kelihatan nampak di elektroda ya. Nah, ini namanya gelembung gas. Kalau kalian bayangkan kalau misalnya kalian menuang minuman bersoda gitu, itu kan ada gelembung-gelembung gasnya. Nah, itu seperti itu nampaknya. Dan larutan non elektrolit maka lampunya mati, tidak ada respon dan gelembung juga tidak ada. Maka gambar 1, 2, 3 ini sudah mewakili larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah dan non elektrolit.